Yang pertama, Wirawangsa menjadi bupati pertama Sukapura, diangkat oleh Sultan Agung menjadi Mantri Agung Sukapura dengan gelar Tumenggung Wiradadaha pada tanggal 26 Juli 1632 yang pusat pemerintahannya berkedudukan di Sukaraja. Diangkatnya Wirawangsa menjadi bupati Sukapura oleh Sultan Agung bentuk penghargaan dari Sultan Mataram karena jasa-jasanya saat penyerangan Mataram ke benteng VOC di Batavia. Wirawangsa berangkat ke Batavia diikuti 3 umbu lainnya, seperti Ki Samahita dari Sindangkasih, Ki Astamanggala dari Cihurbeti, dan Uyang Sarana dari Indihiyang. Keempat tokoh Sukapura ini menentang Dipati Yukur yang menyebabkan kekalahan melawan VOC. Lalu, Sultan Agung memberikan kemerdekaan kepada Sukapura dan mengangkatnya Wirawangsa menjadi Bupati Sukapura pertama. Saat itu, wilayah Kabupaten Sukapura cakupnya meliputi Pagerbumi, Cijulang, Mandala, Kalapa Genep, Cipanaha, Linggasari, Cigugur, Parungkarang, Bojong Eureun, Suci Panembong, Cisalak, Naraga Cidamar, Saunggantang, Taraju, dan Malambong. Wirawangsa menduduki kursi Bupati Sukapura selama 42 tahun pada tahun 1632 sampai 1474. Wirawangsa atau Raden Tumanggung Wirawangsa atau Dadaha I wafat pada tahun 1674. Yang kedua, Raden Jayang Gadireja I, putra dari Raden Sejapati atau Raden Tumenggung Wiradadaha V, menggantikan ayahnya yang tidak lama memegang tampuk pemerintahan Sukapura. Benih konflik dengan VOC mulai meruncing saat ayahnya menjadi Bupati Sukapura yang kelima. Pada masa pemerintahannya, ia mengalami konflik dengan pemerintahan VOC ihwal keharmonisan dengan patihnya. Raden Jayang Gadireja I diangkat menjadi Bupati Sukapura yang ke-6 pada tanggal 5 Januari 1747, bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha VI. Tatkala Wiradadaha VI berbeda pendapat dengan VOC, Raden Jayamanggala I mengundurkan diri sebagai Bupati Sukapura ke-6 dan tinggal di Kampung Ciwarak atau yang bisa disebut Distrik Mandala. Sedangkan patihnya setelah diketahui kesalahannya dibuang VOC ke Afrika. Akibatnya posisi kompeni kian kuat, perlahan namun pasti seluruh tanah Priangan dikuasainya. Saat masa perpindahan pemerintahan Sukapura dari Raden Jayang Gadireja kepada putra sulungnya Raden Jayang Gadireja II pada 1765 Masehi sampai 1807, campur tangan kompeni sudah mulai meruncing. Tatkala Raden Jayang Gadireja II dilantik, ia masih sangat muda. Saat itu usianya sekitar 18 tahun. Usia menjalankan pemerintahan Wiradadaha VII menikahi Bupati Parakan Muncang. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia didampingi oleh Kanjeng Eyang dari pihak ibu, Raden Ayuganda Wiresa, yaitu dalam Tumenggung Wiratanoebaya, Bupati Parakamuncang III. Pendampingan pemerintahan itu berlangsung hingga Raden Jayang Gadireja II hingga menginjak usia 22 tahun. Yang ketiga, Raden Anggadipa atau Raden Tumenggung Wiradadaha III. Sukapura ceria, jalan-jalan dihiasi, di setiap perempatan dibangun gapura dan dihiasi. Setiap gapura dihiasi oleh daun beringin, mangel serta bubuai. Apalagi di sekitar bangunan Kaprabon yang megah sudah penuh hiasan yang membuat keceriaan itu ialah tiada lain, yaitu pelipur hati Sukapura beserta isinya, karena
pengganti Bupati II adalah putra keempat dari Kanjeng Bupati Wiradadaha I, bernama Raden Anggadipa. Pada saat dilantik Raden Anggadipa, diganti namanya menjadi Raden Tumenggung Wiradadaha III. Cara memimpin negara serta perhatian pada rakyatnya mengikuti Kanjeng dalam Wiradadaha I. Namun, sesuai dengan tabiat beliau yang kuat keislamannya, karena sedari kecil beliau menuntut ilmu ke Panembahan Waliullah Syekh Haji Abdul Mohji dari Pamijahan yang dikeramatkan dan terkenal sampai kini. Dengan begitu, keadaan seisi Sukapura pada zaman itu, selain Kanjeng Bupati mensiarkan agama Islam, beliau juga mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, buah pemikiran serta apa yang dimiliki Kanjeng Bupati. Negara bertambah tentram raharja dengan dibantu 4 putra yang setia kepada Kanjeng Wiradadaha III. Keempat putra masing-masing diberi kepangkatan patih dengan kewajiban yang berbeda. Dalam Juda Nagara, tugasnya menjadi keamanan negara. Raden Anggadipa II yang bernama Dalem Abdul, tugasnya memajukan pertanian dan irigasi yang manfaatnya dapat dirasakan sampai sekarang. Sawah-sawah yang berhasil dibuka yang terkenal sampai kini, yaitu Leuwi Budah dan Koleberes di Kecamatan Sukaraja sekarang. Irigasi yaitu Pameungpeuk, Sukapura yaitu diirigasi Irigasi yaitu di Pameungpeuk, Sukapura yaitu irigasi Cibaganjing dan Ciramajaya di Mangunreja. Raden Somanagara tugasnya adalah sesuai dengan namanya, yaitu mengurus dan mengatur administrasi negara. Raden Indra Taruna tugasnya adalah mengurus dan mengatur keuangan negara. Yang kelima yaitu Raden Sejapati atau Kanjeng Tumenggung Wiradadaha V. Setelah Raden Demang Sejapati memegang tampuk kebupatian, namanya berganti menjadi Kanjeng Tumenggung Wiradadaha V. Namun, nama tersebut lebih termasyhur dengan Kanjeng Dalem Tumenggung Sejapati yang merupakan nama yang didapat dari buyut ibu bernama Raden Demang Sejapati I, putra dari Sunan Batuwangi yang termasyhur menjadi senopati di Mataram. Raden Demang Sejapati berputra 10 orang, yaitu Nyi Raden Gandalarang, Raden Jajan bisa macana. Raden naon? Raden Demang Sejapati berputra 10 orang, yaitu Nyi Raden Gandalarang, Raden Jayang Gadireja, Raden Indranagara, Raden Wiradireja, Raden Sejadikusuma, Nyi Raden Winari, Nyi Raden Nimbang, Nyi Raden Jaleha, Nyi Raden Lanjang, dan Raden Panimba. Beliau menjadi bupati tidaklah lama karena wafat, kemudian digantikan oleh putra kedua yaitu Raden Jayang Gadireja. Selanjutnya yang keenam, Raden Jayang Gadireja atau Kanjeng Tumenggung Wiradadaha VI. Nama Raden Jayang Gadireja diganti menjadi Kanjeng Tumenggung Wiradadaha VI. Pada zaman beliaulah Sukapura mulai mendekat diri dengan kompeni atau VOC. Alasannya karena beliau ingat pada pesan Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan Agung bahwa kemerdekaan Sukapura hanya sampai pada turunan ke-7. Jadi beliau merasa tidak akan lama lagi kompeni akan menguasai seluruh tanah Priangan. Setelah beliau berselisih pendapat dengan para patihnya, beliau mengajukan pengunduran diri. Kemudian menjadi begawan di Kampung Ciwarak, distrik Mandala zaman dulu. Patih yang tidak sejalan dengan bupati dicopot kepangkatannya dan dibuang ke Selong atau Sri Lanka. Raden Janggadireja berputra 3 orang, yaitu Raden
Jayamanggala, Nyi Raden Kartiwanagara, Nyi Raden Kartakusuma. Yang ketujuh ada Raden Jayamanggala kedua atau Adipati Wiratunubaja atau Kanjeng Dalem Wiradadaha 7 atau Dalem Pasir Tandu. Setelah Kanjeng Bupati Wiradadaha 6 mengundurkan diri oleh Sri PKT Petrus Albertus van der Parra pada tahun 1761 sampai 765, kedudukannya digantikan oleh putra sulungnya, yaitu Raden Jayamanggala kedua yang diganti namanya menjadi Kanjeng Dalem Wiradadaha 7. Karena pada saat itu kompeni sudah berkuasa di seluruh tanah Priangan, pada saat itu beliau baru berusia 18 tahun dalam menjalankan pemerintahan dengan restu kompeni. Beliau didampingi oleh Kanjeng Eyang dari Ibu Raden Ayuganda Wiresa, yaitu Dalem Tumenggung Wiratunubaja, Regen Parakan Muncang ketiga, sampai beliau berumur 22 tahun. Pada saat pemerintahan kompeni, Kabupaten Sukapura berada di bawah kepresidenan Cirebon. Sewaktu pimpinan ada di bawah residennya, yaitu Peter de Beck, ia mengetahui bahwa Kanjeng Dalem Wiradadaha 7 seorang bupati yang ahli mengatur negara. Oleh karena itu, beliau diberi gelar Adipati. Pada saat menerima gelar tersebut, Kanjeng Bupati teringat pada kebaikan hati Kanjeng Eyang Bupati Parakamuncang ketiga yang sudah membimbing dan mendampingi pada saat beliau masih kecil. Untuk itu, pada saat beliau dilantik menjadi Adipati pada tahun 1800, namanya diganti menjadi Raden Adipati Wiratanubaja pada tahun 1807. Kanjeng Adipati Wiratunubaja wafat, jenazahnya dimakamkan di Pasir Tandu. Meninggal putra-putrinya sebanyak 37, yaitu 1. Nyi Raden Pagungnagaraga, 2. Nyi Raden Sumukawartawan, 3. Nyi Raden Purwokusuma, 4. Raden Jayanggadirija, 5. Raden Anggadipa, 6. Raden Barajanagara, 7. Nyi Raden Siti Salma, 8. Raden Wangsajudu, 9. Raden Surajuda, 10. Nyi Raden Teja, 11. Raden Wiramanggala, 12. Raden Tunuwangsa atau Dalem Dunur Ningrat, 13. Nyi Raden Wadi Angsanagara, 14. Raden Gandakusuma, 15. Raden Tunuruja, 16. Raden Dipereja, 17. Nyi Raden Nimbang, 18. Nyi Raden Sarijam, 19. Raden Mojapar, 20. Nyi Raden Ganibah, 21. Nyi Raden Gandanagara, 22. Raden Hijah, 23. Raden Ardikusuma, 24. Nyi Raden Ondan, 25. Aden Wiranagara, 26. Nyi Raden Rijanagara, 27. Nyi Raden Arsabaja, 28. Nyi Raden Basi, 29. Nyi Raden Ratnanimbang, 30. Raden Pernawangsa, 31. Raden Degen Nawat Tadirja, 32. Nyi Raden Ratnainten, 33. Raden Raksadireja, 34. Raden Baraja Diguna Wadana Cidamar atau Cidaun, 35. Nyi Raden Habijah, dan yang terakhir Raden Sumajuda. Yang ke-8 yaitu Raden Anggadipa atau Kanjeng Adipati Wiradadaha 8. Perpindahan ibu kota Kabupaten Sukapura ke Manunjaya pada tahun 1834. Setelah Kanjeng Adipati Wiratanubaja wafat pada tahun itu juga diganti oleh putranya yang kelima bernama Raden Demang Anggadipa atau Kanjeng Dalem Wiradadaha 8. Karena prestasinya, di tahun 1815 oleh Residen Valkenburg, Kanjeng Bupati dianugerahkan gelar Adipati.
Tugas Kanjeng Bupati tiada lain adalah memajukan kesejahteraan rakyatnya, yaitu dengan mengolah tanah agar negara tidak kekurangan pangan. Namun pada masa itu, sesuai dengan pemerintah, sawah-sawah harus ditanami tarum atau pohon nila. Kemauan beliau yang begitu keras, pemerintahan tersebut tidak dipenuhi oleh Kanjeng Bupati karena kekhawatiran rakyatnya akan kekurangan pangan. Raden Demang Anggadipa alias Raden Tumanggung Wiradadaha VIII pada tahun 1807 sampai 1811 dipecat dari jabatannya karena ia tidak melaksanakan perintah penanaman nila di sawah sebagai pengganti kopi. Bupati Sukapura menolak perintah tersebut karena jika sawah ditanami nila, para petani akan kehilangan penghasilan padi dan palawija. Akibat sikap Bupati Sukapura tersebut, Kabupaten Sukapura kemudian dihapuskan. Daerahnya digabungkan ke dalam wilayah Kabupaten Limbangan yang diperintah oleh Raden Tumanggung Wangsareja pada tahun 1805 sampai 1813. Sebagian daerah Limbangan, termasuk daerah bekas Kabupaten Sukapura, dibagi-bagi kemudian digabungkan ke dalam wilayah Kabupaten Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Parakan Muncang pada tanggal 2 Maret 1811. Penggabungan daerah itu dimaksudkan untuk kepentingan produksi kopi, khususnya, dan eksploitasi ekonomi pada umumnya. Meskipun begitu, Kanjeng Bupati tidak kecewa dan penasaran karena beliau merasa sudah puas berkorban untuk kepentingan negara serta rakyatnya. Setelah berhenti Kanjeng Wiradadaha VIII, Kabupaten Sukapura diganti pimpinan oleh Kanjeng Dalem Surjadila. Salah. Baik Andi. Eta nu geus disalin, geus disalin. Yang di orang. Nu tina geus teuing di para praseting geus eta teh. Setelah berhentinya Kanjeng Wiradadaha VIII, Kabupaten Sukapura diganti pimpinan oleh Kanjeng Dalem Surjadigala yang termasyhur dengan sebutan Dalem Talun. Keturunan leluhur Sumedang. Latar belakang pemerintahan Belanda mengangkat Kanjeng Dalem Talun tiada lain adalah karena jasa-jasanya terhadap pemerintah Belanda. Maka tidak diragukan lagi bahwa pemerintahan menanam tarum atau pohon nila di tanah Sukapura pasti akan terlaksana. Setelah 2 tahun lamanya, Kanjeng Dalem Talun bertahta di Kabupaten Sukapura. Beliau memohon untuk dipulangkan ke Sumedang karena tidak dapat memenuhi permintaan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda terus berusaha untuk melaksanakan tujuannya. Akhirnya, Sukapura diserahkan ke Kanjeng Bupati Limbangan Garut dengan permintaan agar kebun tarum tetap dilaksanakan. Ini pun tidak tercapai karena beliau tidak sanggup memenuhi apa yang diinginkan oleh pemerintah Belanda. Pada akhirnya, terpikir oleh pemerintah Belanda bahwa pemerintahannya tidak akan terlaksana karena tidak sesuai dengan kemauan rakyat. Yang ke-9 yaitu Raden Tumanggung Danuningrat. Sepeninggalan Kanjeng Adipati Wiradadaha IX, pada tahun itu juga Raden Tumanggung Danuningrat, putra Kanjeng Adipati Wiratanubaja ke-12 menjadi bupati. Namun tidak sampai mendapat gelar atas kebijakannya karena pada tanggal 4 Januari 1844 wafat, jenazahnya dimakamkan di Tanjung Malaya. Beliau menikah dengan Nyi Raden Taju Putri, Raden Sumbarata dari Panjalu, dan mempunyai putra-putri 13 orang, yaitu Raden Rangga Wiradimanggala, Raden Wiradireja, Raden Rangga Tanuwangsa, Nyi Raden Jogjaningrum, Nyi Raden Ratnanagara, Nyi Raden Raja Kusuma, Raden Danu Kusuma, Raden Dangu Pranawangsa, Nyi Raden Sariningsih, Nyi Raden Arsanagara,
Nyi Raden Brajadiguna, Nyi Raden Munaningrum. Selanjutnya, Raden Rangga Wiradimanggala menjabat sebagai Bupati ke-10 dari tahun 1844 sampai 1855. Raden Rangga Wiradimanggala ini adalah anaknya Raden Arya Danuningrat nomor 1. Sebagai waris Keprabon, beliau menjabat Bupati Sukapura ke-10, gelar Raden Tumenggung Wiratanabudaya II, atau lebih dikenal dengan sebutan dalam Sumeren. Beliau wafat dan dimakamkan di Tanjung Malaya dengan tidak memiliki keturunan. Selanjutnya, Raden Wiradireja atau Raden Adipati Wiradengdaha menjabat sebagai Bupati ke-11 dari tahun 1855 sampai 1875. Beliau adalah adiknya Raden Rangga Wiradimanggala atau anaknya Raden Arya Danuningrat nomor kedua, dan menjadi Bupati Sukapura ke-11 pada tahun 1855. Selanjutnya pada tahun 1865 berganti nama menjadi Raden Wiradegdaha. Kemudian pada tahun 1872 beliau menerima gelar Adipati sehingga nama lengkapnya jadi Raden Adipati Wiradengdaha. Setelah menerima gelar Adipati, beliau mendapat tugas dari Residen Belanda untuk memungut pajak tanah yang diwajibkan oleh pemerintah Belanda. Namun beliau menolak dengan alasan tanah tidak diolah, bagaimana dapat menghasilkan. Sedangkan pemungutan pajak atas tanah yang dimiliki oleh rakyat itu sangat memberatkan. Dengan penolakan tersebut, maka beliau diasingkan ke Bogor. Maka beliau lebih dikenal dengan sebutan Dalem Bogor. Beliau wafat dan dimakamkan di Tanjung Malaya dengan meninggalkan 37 orang putra-putra dari beberapa. Selanjutnya, Raden Demang Danukusuma atau Raden Adipati Wira Hadiningrat dalam Bintang menjabat Bupati ke-12 dari tahun 1875 sampai 1900. Beliau ini adalah adiknya Raden Wiradireja atau Raden Adipati Wiradegdaha atau anaknya Raden Arya Danuningrat nomor ke-7. Raden Demang Danukusuma naik tahta dengan gelar Raden Tumenggung Raden Demang Danukusuma naik tahta dengan gelar Raden Tumenggung Wirahadiningrat yang memiliki prestasi. Yang pertama, tahun 1889 diangkatnya gelar menjadi Adipati. Tahun 1893 mendapat medali emas. Tahun 1898 mendapat payung kebesaran. Tahun 1900 mendapat bintang. Dengan mendapatkannya bintang kehormatan, maka beliau dikenal dengan sebutan Dalem Bintang. Beliau menjadi Bupati Sukapura 12 dengan pusat pemerintahan di Manunjaya. Beliau dikaruniai 19 orang putra-putri dan wafat tahun 1900 dimakamkan di Tanjung Malaya. Selanjutnya, Raden Danuningrat atau Raden Tumanggung Prawira Hadiningrat atau lebih dikenal dengan sebutan Dalem Arya. Beliau menjabat Bupati ke-13 dari tahun 1900 sampai 1908. Wafatnya Dalem Bintang, kursi kepemimpinan jatuh pada putra Dalem Bogor yang pertama, yaitu Raden Danuningrat sebagai Bupati Sukapura ke-13 dengan gelar Raden Tumenggung Prawira Hadiningrat yang pusat pemerintahannya di Manonjaya. Pada tanggal 1 Oktober 1901, beliau mengalihkan pusat pemerintahannya dari Manonjaya ke Tasikmalaya. Sejak beliaulah pemerintahan berada di Tasikmalaya hingga sampai pemisahan Kabupaten dan Kota Madia, dan beliau merupakan Bupati Sukapura pertama yang pemerintahannya di Tasikmalaya. Beliau wafat dan dimakamkan di Tanjung Malaya dengan meninggalkan 13 orang putra-putri. Selanjutnya yaitu Raden Saleh Wiratanuningrat, menjabat Bupati ke-14 dari tahun 1908 sampai 1937. Raden Saleh Wiratanuningrat ini adalah anaknya Raden Danuningrat atau Raden Prawira Hadiningrat yang biasa disebut Dalem Arya.
yang nomor 1. Beliau diangkat jadi Bupati Sukapura ke-14 pada tanggal 23 Agustus 1908. Selama menjabat bupati yang berpusat di Tasikmalaya, beliau memiliki prestasi, yaitu diantaranya mendapat gelar Arya dan Adipati, mendapat payung kuning sebagai tanda kebesaran karena beliau berhasil membuat Lakbok menjadi persawahan atau biasa disebut pertanian. Beliau juga memiliki 10 wilayah pemerintahan, diantaranya yaitu Tasikmalaya, Manonjaya, Ciawi, Singaparna, Taraju, Karangnunggal, Cikatomas, Banjar, Pangandaran, Cijulang. Pada tanggal 1 Januari 1913, nama-nama Kabupaten Sukapura diganti menjadi Kabupaten Tasikmalaya hingga sekarang, dan beliaulah Bupati Tasikmalaya yang pertama. Tahun 1937, beliau wafat dengan meninggalkan 19 orang putra-putrinya. Selanjutnya Raden Mintragna menjabat Bupati ke-15 dari tahun 1938 sampai 1944. Raden Mintragna adalah anaknya Bupati ke-12 Raden Demang dan Kusuma yang biasa disebut Dalem Bintang yang nomor keempat. Beliau menjadi Bupati Tasikmalaya yang ke-15 dengan gelar Raden Arya Adipati Wiradiputra. Selama kepemimpinannya, banyak sekali pasangan surutnya percaturan politik karena beliau hidup di dua zaman, yakni zaman Belanda dan zaman Jepang. Pada zaman Jepang, beliau banyak mengalami masa sulit, dan pada tahun 1944, beliau mengundurkan diri dari jabatan bupati. Yang ke-16 yaitu Raden Tumanggung Sunaria, menjabat bupati ke-16 dari tahun 1944 sampai 1947. Setelah Raden Mintragna mengundurkan diri dari Raden Sunaria, menjalankan roda pemerintahannya sebagai Bupati Sukapura ke-16. Pada pertengahan tahun 1947 terjadilah perang kolonial, dan untuk menghindari kekacauan, maka Raden Tumanggung Sunaria beserta keluarga menguasai Kelebak Siuh. Dengan perginya beliau, maka terjadilah kekosongan pemerintahan. Belanda pun berusaha mencarinya, namun tidak ditemukan hingga mereka menemukan Raden Mintragna atau Raden Arya Adipati Wiradiputra. Raden Arya Adipati Wiradiputra, mantan bupati sebelumnya yang telah lanjut usia di tempat pengungsian di daerah selatan Manonjaya, tepatnya di Cadas Belah. Maka mantan bupati tersebut diangkat kembali menjadi Bupati Tasikmalaya. Selanjutnya yaitu Raden Arya Adiningrat Wiradiputra, menjabat Bupati ke-17 dari tahun 1947 sampai 1948. Raden Arya Adiputra Wiradiputra atau Raden Mintragna ini menjadi Bupati Tasikmalaya yang kedua kalinya. Karena pada kondisi saat itu, hanya beliaulah yang tepat untuk mengatasi segala permasalahan di kabupaten. Namun, beliau hanya bertahan 1 tahun karena tahun 1948 beliau mengundurkan diri dikarenakan usianya yang sudah lanjut. Beliau wafat dan dimakamkan di Tanjung Malaya pada tanggal 22 Mei 1959 dengan meninggalkan 3 orang putri.